Teng. Bener, oi. Bab 515, suruh Zhao Yunfeng keluar dan menjemputku. Zhao Yuntian tercengang saat mendengar suara bip di telepon. Benar-benar tercengang, dia tidak menyangka Zhou Fenghua akan datang untuk mengeringkan api. Terakhir kali, Ji Fei berhasil selamat dari krisis Aso. Sekarang setelah perusahaan Ji Fei hilang, haruskah keluarga Zhao diminta untuk menyelamatkan pemerintah kota Ninghai dan masyarakat Ninghai? Jika itu benar-benar memungkinkan, dia akan melakukannya. Kuncinya adalah berdasarkan pemahamannya tentang Zhou Fenghua. Wanita ini adalah perempuan gila. Bahkan jika dia benar-benar mencaplok keluarga Zhao, dia akan terus melaksanakan rencananya. Saat ini, dia benar-benar tidak berdaya. Dia dengan cepat memutar nomor Ji Fei 3 kali berturut-turut, tapi Ji Fei tidak menjawab. Li Ruoxi, yang mengambil alih perusahaan, melihat Ji Fei tidak menjawab telepon, dan wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu. Siapa yang menelepon? Mengapa kamu tidak menjawab panggilan itu? Ini panggilan dari Zhao Yuntian, tidak perlu dijawab. Li Ruoxi langsung terkejut. Pasti Zhou Fenghua yang mengancam pemerintah kota Ninghai. Mereka berada dalam krisis dan ingin menemukan saya. Ji Fei berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu tidak peduli. Sekarang bukan kesempatan kita untuk mengambil tindakan. Saya bilang kalau ingin musuh mati, Anda harus membuat musuh gila. Li Ruoxi tidak mengerti. Ponsel Ji Fei berdering lagi, dan ketika dia melihat Julie yang menelepon, dia pada dasarnya yakin dengan pikirannya. Ada apa? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Perusahaan telah memberikannya kepada Zhou Fenghua. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Julie bersemangat dan khawatir. Di mana kamu? Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Saya di kamar 555 Hotel Ninghai. Tunggu, kamu mungkin sedikit menderita. Tapi itu hanya akting, jangan gugup. Aku percaya padamu. Oke, Ji Fei hendak menutup telepon. Tunggu, bolehkah aku bersamamu? Julie bertanya dengan cemas. Ji Fei memandang Li Ruoxi yang sibuk, tapi sepertinya dia tidak mendengarnya. Aku akan berada dalam bahaya akhir-akhir ini. Jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Jangan khawatir tentang ayahmu. Aku akan mengurusnya. Kekecewaan melintas di mata Julie. Aku percaya padamu, karena di hatiku kamu adalah laki-laki. Laki-laki sejati. Dudu, ponsel Ji Fei mendengar suara terputus. Dia menekan semua kerumitan dalam pikirannya dan segera memanggil Phoenix untuk membuat keributan untuk menculik Julie. Jernih, Phoenix langsung menutup telepon. Li Ruoxi melirik Ji Fei, apa yang kamu lakukan? Ini akan membuat ayah Julie cemas dan Zhou Fenghua semakin gila, sekaligus memberiku waktu untuk melindungi ayah Julie. Li Ruoxi berpikir sejenak dan mengangguk, memahami maksud Ji Fei. Phoenix di sisi lain dengan cepat menculik Julie dan mengambil video dan foto untuk dikirim ke Ji Fei. Ji Fei melihat penampilan Julie yang menyedihkan dan diam-diam memujinya, aktingnya sempurna. Dia segera mengirimkan video dan gambar tersebut ke Manisius melalui metode lain, dan Manisius juga telah menerima laporan ada. Dia cemas dan akhirnya memikirkan Zhou Fenghua. Grup Li baru. Zhou Fenghua sedang duduk di kantor ketua, melihat cangkir teh di depannya, dengan senyum bangga di wajahnya. Dia percaya bahwa keluarga Zhao tidak akan punya pilihan lain. Ketika grup Zhao diakuisisi, satu-satunya dukungan keluarga Zhao akan hilang, dan dia akan dapat sepenuhnya menuai hasilnya di kota Ninghai. Pikiran kehilangan Jefferson dan Aso karena rencana ini membuatnya marah, yang juga membuatnya semakin bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan keuntungan. Saat itu,
Telepon berdering dan Manisius menelepon. Zhou Fenghua menjawab sambil tersenyum, "Manisius, penampilan putri Anda sangat bagus, di luar dugaan saya." "Tuan, tolong selamatkan putriku." Suara permohonan Manisius yang penuh air mata terdengar dari ujung sana. Zhou Fenghua terkejut. "Ada apa? Apa yang terjadi?" Zhou Fenghua bertanya dengan cemas. Suara Manisius sudah menangis. "Putriku Julie dibawa pergi dan dia mengirimiku video dan foto." "Diculik?" Zhou Fenghua bertanya dengan keras. Kanan, Manisius memikirkan video dan foto itu, dan merasa hatinya seperti digenggam erat. "Sialan, siapa itu? Bagaimana kondisinya?" Zhou Fenghua memikirkan Ji Fei terlebih dahulu. Memikirkan fakta bahwa dia gagal menculik Tong Tong, Chen Ya, dan Li Ruoxi beberapa kali sebelumnya. Tetapi sekarang Julie-nya berhasil diculik, ini hanyalah sebuah tamparan di wajah. Pihak lain belum mengajukan syarat apapun, jadi saya sangat cemas." Manisius berkata dengan cemas. Zhou Fenghua menghela nafas lega, tetapi segera memikirkan rencananya. "Kesampingkan masalah ini untuk saat ini dan tunggu telepon saya." Patah, Zhou Fenghua menutup telepon. Alarm di ponselku berbunyi tepat 1 jam kemudian. "Zhao Yuntian, karena kamu tidak mau mengambil tindakan, jangan salahkan aku." Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Setelah tersambung, dia berkata ke ujung sana, "Segera umumkan kepada publik bahwa tanah yang dijanjikan grup Li baru untuk disumbangkan kepada pemerintah kota Ninghai pada tahap awal akan disumbangkan, diambil kembali, dan perumahan sewa rendah senilai 10 miliar akan diambil kembali. Pada saat yang sama, tanah untuk dijual akan diambil kembali. Harga rumah naik 5.000 yuan per meter persegi." Patah, Zhou Fenghua menutup telepon, langsung turun ke bawah, dan meminta Tang Hai yang membawa orang ke grup Zhao untuk kedua kalinya. Dalam perjalanan, Zhao Yuntian menelepon. Dia sangat marah di telepon, tetapi Zhou Fenghua lebih tegas dan memberitahu Zhao Yuntian bahwa dia sedang dalam perjalanan ke grup Zhao, dan kemudian langsung menutup telepon. Zhao Yuntian sedikit bingung saat mendengar bunyi bip di telepon. "Kali ini aku benar-benar bingung." Dia segera menelepon Zhao Yunfeng untuk memberitahunya tentang kejadian ini. Zhao Yunfeng juga mengerutkan kening dan wajahnya muram. Dia sangat marah atas perilaku Zhou Fenghua, tetapi dia juga merasa ngeri dengan tindakannya yang mengerikan. Sekarang di kota Ninghai, semua orang mulai dari pemerintah hingga masyarakat biasa mulai merasa sangat gugup, dan beberapa orang bahkan mulai merampok rumah. Karena keluarga Zhao juga menjual rumah, mereka tidak dapat langsung menaikkan harga saat ini, sehingga rumah di tangan mereka cepat terjual. Orang-orang biasa yang tidak bisa membeli rumah sangat marah dan mulai membuat keributan di kantor penjualan Zhao Group, bahkan membandingkan harga rumah di kota Ninghai dengan penyelamatan awal Ji Fei. Hal ini membuat grup Zhao terjebak di tengah dan bukan manusia, yang sangat memalukan dan sangat menyedihkan. Zhao Yunfeng hanya bisa mengadakan pertemuan darurat untuk mempelajari solusinya. Zhao Yuntian juga mengadakan pertemuan untuk mempelajari solusi. Baru sekarang para pemimpin mengetahui berapa banyak hutang mereka pada Ji Fei. Banyak orang memikirkan Ji Fei, tetapi mereka tidak dapat mengetahui nomor telepon Ji Fei. Bingung, sangat tertekan, Zhou Fenghua selalu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Duduk di dalam mobil yang bergegas menuju grup Zhao, dia terus menerima pesan-pesan ini dan dipenuhi dengan ekstasi. Mencicit, Tang Hai yang menghentikan mobilnya. "Sepupu, kita telah sampai di grup Zhao. Suruh Zhao Yunfeng keluar dan menjemputku." Bab 516 Keluarga Zhao benar-benar egois. Tang Hai yang membuka pintu mobil dan melompat ke tanah.
Xiao Cui dan yang lainnya juga melompat turun. Ketika penjaga keamanan grup Zhao melihat Tang Haiyang dan yang lainnya, mereka segera menyadari bahwa beberapa dari mereka adalah orang-orang yang datang ke grup Zhao untuk menimbulkan masalah dan ingin merebut pekerjaan keamanan. Kemarahan di mata mereka. Kapten keamanan Zhao Guo sudah berjalan menemui Tang Haiyang. "Apa yang kamu inginkan?" Kata-katanya cukup sopan. Tang Haiyang menegakkan punggungnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Biarkan Zhao Yunfeng keluar dan menyapa ketua grup Li yang baru, Zhou Fenghua dan Jie Chou. Wajah Zhao Guo tiba-tiba menjadi gelap. Ini cukup untuk dipamerkan. Tetapi dia sebenarnya meminta Zhao Yunfeng untuk keluar dari mulutnya. Kemarahan memuncak dan dia bertanya dengan tegas, "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" "Saya menyuruh Zhao Yunfeng untuk keluar dan menyapa ketua kami Jie." Tang Haiyang mengulangi dengan lebih arogan. "Kamu benar-benar mati?" Panggilan, Zhao Guo sudah mengayunkan tinjunya yang marah ke wajah Tang Haiyang. Dia benci ketika dia berpikir bahwa terakhir kali dia datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah adalah hal yang menyebalkan, dan sekarang dia di sini untuk pamer. Tang Haiyang menghindar ke samping, dan setelah menghindar, dia melihat ke arah Xiao Cui dan yang lainnya. Mereka semua mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video, yang membuktikan bahwa kami terpaksa mengambil tindakan. "Saudara Tang, jangan khawatir," teriak Xiao Cui dan yang lainnya. "Cepat dan suruh Zhao Yunfeng keluar dan menyambut kami, Direktur Jie." Zhao Guo awalnya merasa ragu ketika dia mendengar bahwa video itu diperlukan. Tetapi ketika dia melihat pihak lain masih begitu agresif, dia menjadi sangat marah. "Kamu benar-benar mati?" Tendangan tajam lainnya, Tang Haiyang mengelak lagi. "Cepat dan minta Zhao Yunfeng keluar untuk menyambut Direktur Jie kita." Tang Haiyang berteriak lagi, "Bajingan, aku akan menghajarmu sampai mati." Dua serangan Zhao Guo yang gagal sudah cukup untuk membuatnya marah. Tang Haiyang berteriak pada Zhao Yunfeng 3 kali berturut-turut untuk keluar, membuatnya sangat marah. "Ayo berkumpul, aku akan menghajar mereka semua hingga berkeping-keping." Ya, penjaga keamanan grup Zhao juga marah dan segera bergegas menghampiri pria itu di pelukannya. Sebuah cibiran muncul di bibir Tang Haiyang. "Kamu telah merekam semuanya untukku, aku bertindak untuk membela diri." Dia berteriak dan berlari ke kerumunan seperti harimau. Tang Haiyang lemah di depan Ji Fei, tetapi di depan Zhao Guo dan yang lainnya, dia adalah gunung besar. Dengan satu pukulan, seseorang dipukul di hidung dan mulut dan mengeluarkan darah. Dengan satu tendangan, kaki seseorang patah dan lengannya patah. Tang Haiyang tidak tahu apakah dia telah ditekan terlalu lama akhir-akhir ini. Sepertinya dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bersantai hari ini dan mulai melakukan tembakan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semua penjaga keamanan terjatuh ke tanah. Saudara Tang perkasa, Xiao Cui dan yang lainnya bersorak hangat. Zhou Fenghua melihatnya dengan jelas di dalam mobil dan sangat senang. Dia keluar dari mobil dan berjalan mendekat. "Dr. Jie, silakan masuk." Tang Haiyang memberi isyarat untuk membungkuk. Zhou Fenghua memandang Zhao Guo dan yang lainnya di tanah dengan jijik, dan berjalan dengan arogan ke dalam. Zhao Guo dan yang lainnya tidak bisa bergerak meskipun mereka menginginkannya. Jika Anda bergerak sedikit lebih keras, orang yang tertinggal akan maju dan menendang mereka, membuat mereka semakin sengsara. Zhou Fenghua datang jauh-jauh ke gedung grup Zhao. Setelah mengetahui tentang pertemuan tersebut melalui meja depan, dia bergegas menuju tempat tersebut. Di ruang konferensi, Zhao Yunfeng tidak tahu bahwa Zhou Fenghua telah tiba dan menanyakan pendapat semua orang. Belum ada yang bisa memberikan pendapat. Alasannya sangat sederhana.
Jika harga rumah benar-benar diturunkan, grup Zhao tidak akan bisa bertahan. Lebih penting lagi, tidak ada pemegang saham grup Zhao yang setuju. Zhao Yunfeng duduk di sana dengan kemarahan dan kekecewaan di matanya. Keluarga Zhao melayani karir resmi Zhao Yuntian. Itu tidak memainkan peran apapun dalam naik turunnya kota Ninghai. Hal ini telah membuat Zhao Yunfeng merasa sangat terkejut. Jika dia tidak mengambil tindakan apapun saat ini, dia akan benar-benar dipermalukan. Menghadapi patah, Zhao Yunfeng membanting meja. Bahkan jika grup Zhao bangkrut, mereka akan terus bertarung dengan grup Li baru Zhou Fenghua, sehingga menyulitkannya. Ledakan, begitu dia selesai berbicara, Tang Haiyang menendang pintu ruang konferensi hingga terbuka. Semua orang di ruangan itu ketakutan dan berdiri dengan gugup, beberapa kursi miring dan beberapa terjatuh. Zhou Fenghua muncul di pintu sambil tersenyum. Apakah kamu begitu gugup menyambut saya? Kepercayaan diri, ejekan, tertawakan, suasana di tempat kejadian tiba-tiba memadat, dan udara seakan turun beberapa derajat. Mata Zhao Yunfeng tertuju pada wajah Zhou Fenghua. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Mulut Zhou Fenghua menunjukkan rasa jijik yang dalam. Saya di sini untuk memberitahu Anda Zhao Group bahwa tidak mungkin bertarung dengan saya, tetapi sangat mudah bagi Anda untuk bangkrut. Haha, Zhou Fenghua tertawa dengan arogan. Dia baru saja mendengar kata-kata Zhao Yunfeng. Tapi, apa gunanya sikap keras kepalanya, membuatnya merasa jijik. Semua orang memandang Zhao Yunfeng dengan mata gugup dan gelisah, menunggu jawaban dan penanganan Zhao Yunfeng. Zhao Yunfeng sudah menduga bahwa penjaga keamanannya telah dirobohkan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa masuk. Dengan sangat marah di wajahnya, dia memandang sekretaris di sebelahnya dan berkata, "Hubungi polisi dan biarkan polisi menangani masalah ini." Sekretaris hanya ingin menelepon. Tang Haiyang memandang Xiao Cui dan yang lainnya dan berkata, "Putar videonya." Xiao Cui dan yang lainnya mengklik video itu bersama-sama. "Cepat dan minta Zhao Yunfeng keluar untuk menyambut Direktur J kita. Bajingan, aku akan menghajarmu sampai mati." Video konflik di depan pintu telah ditayangkan. Meski saya belum melihat konten spesifiknya, saya sudah tahu kalau satpam mereka yang memimpin. Bang-bang, tepuk tangan Zhou Fenghua menyela video tersebut, dan semua mata yang menyaksikan kejadian itu tertuju padanya. "Zhao Yunfeng, saya datang mengunjungi perusahaan Anda dan ditolak, itu tidak sopan. Selama Anda, keluarga Zhao, berikan saya perusahaan Anda, saya akan menstabilkan harga rumah di Ninghai dan membiarkan penduduk Ninghai hidup dan bekerja dengan damai dan puas." Ji Fei, orang luar dan orang biasa, tanpa pamrih dapat berkontribusi pada stabilitas kota Ninghai. Tidak bisakah Anda, keluarga Zhao, melakukan hal yang sama? Sangat sombong, penuh arogansi, bahkan lebih penuh dengan tuduhan. Semua karyawan grup Zhao memandang Zhao Yunfeng. Mereka tidak tahu bahwa Zhou Fenghua ingin perusahaan menyangkal detail ini. Saya sangat mengagumi Zhao Yunfeng ketika dia mendengar bahwa dia ingin bertarung sampai mati dengan grup Li baru. Tetapi pada saat ini, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Wajah Zhao Yunfeng sangat jelek. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui ambisi Zhou Fenghua? Bahkan jika grup Zhao benar-benar diserahkan kepada Zhou Fenghua, itu hanya untuk menghilangkan dahaga dengan meminum racun, dan akan ada panen yang lebih rakus. Namun, yang lain tidak mengerti. Zhao Yunfeng terdiam. Adegan itu menjadi sunyi. "Haha, keluarga Zhao benar-benar egois." Tawa Zhou Fenghua yang mengejek dan menghina terdengar lagi. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan semua orang dengan sosok belakang yang tidak dapat mereka pahami. Hati Zhao Yunfeng tenggelam ke dasar.
Teknik serangan pikiran Zhou Fenghua sungguh brutal. Keluarga Zhao dikendalikan oleh moralitas. Bersambung.